Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen pose. Dan di video kali ini saya mungkin akan membahas tentang bencana alam ya. Mungkin masih ada kaitannya dengan semesta. Dan bencana alam ini sudah, apalagi sekarang kita banyak melihat di Indonesia ini sedang terjadi gempa ya. Tapi saya tidak membahas ke situ. Maksudnya tidak menitik beratkan ke situ, karena saya ingin berbicara tentang umumnya bencana dan penyebabnya apa yang penyebabnya mungkin salah satunya itu akan saya bahas di sini. Jadi jika kita mengacu pada Al-Quran ya, bencana itu datangnya dari Allah, dan salah satu yang mendatangkan bencana itu adalah manusianya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kutipan di ayat Al-Quran yaitu surah Asy-Syura ayat 30. Di sini saya baca, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Nah, yang dimaksud mungkin ini tafsiran saya pribadi ya. Mungkin sebagian orang menafsirkan dengan hal yang berbeda. Di ayat ini dikatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, musibah apa saja yang menimpa kita, secara tidak langsung itu disebabkan oleh perbuatan kita. Dan di sini jelaskan, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Salah satu contohnya mungkin seperti penggundulan hutan ya, ibaratnya taruhlah begitu. Penggundulan hutan itu berpotensi menyebabkan longsor, karena tanah-tanah yang tadinya mungkin di dataran tinggi atau tanah-tanah yang lebih tinggi daripada rumah penduduk, jika pohon-pohonnya itu sudah ditebang, sudah habis digundul ya, pokoknya penebangan liar mungkin ya, maka hal yang terjadi mungkin adalah longsor. Nah, itu salah satu logika yang kita ambil ya, karena banyak akar-akarnya mati sehingga tidak menguatkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa tempat di dataran tinggi, dia memiliki banyak pohon, dia memiliki banyak akar, tetapi tetap saja terjadi longsor. Nah, mungkin salah satunya itu adalah dari dosa-dosa kita juga, karena di sini disebutkan, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Berarti salah satu Allah mendatangkan bencana itu karena kita punya dosa. Nah, kita harus di sini mungkin harus mengoreksi diri ya, kita harus muhasabah tentang hal seperti ini ya. Dan dikatakan juga mungkin banyak para ustadz dan para ulama bilang bahwa banyaknya bencana itu adalah salah satu tanda-tanda akan datangnya sebuah kiamat. Ini lebih ngeri lagi ya sebenarnya, karena ya namanya kiamat, siapa yang nggak ngeri ya. Nah, jadi itu ya salah satunya. Kita harus paham betul kenapa banyak bencana di Indonesia. Ya mungkin salah satu yang disebabkan banyaknya maksiat sudah merajalela, terang-terangan, LGBT terutama tuh yang sangat kita khawatirkan karena sangat marak sekali ya. Apalagi sekarang Piala Dunia lagi bertentangan dengan sebuah LGBT. Saya salut dengan Qatar karena dia tetap memegang prinsip keislamannya ya, sehingga tidak dibolehkan adanya bir dan adanya LGBT. Tetapi dari FIFA, dari ini yang saya tahu, dari FIFA sendiri pun mengancam juga sih sebenarnya. Jadi Qatar tuh harus membolehkan bendera-bendera seperti itu, bendera-bendera simbol dari orang-orang yang ya bisa disebut pro LGBT itu boleh gitu ke situ lagi. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah diceritakan bahwa memang salah satu penyebabnya bencana di kaum Nabi Lut, bencana besar-besaran bahkan itu ya, itu orang-orangnya banyak yang melenceng gitu, nggak mentaati perintah dari Allah yang diutus Nabi Lut ke situ, ke daerah itu, sehingga maraknya seks bebas, LGBT. Wah, nggak kebayang sih bencananya seperti apa ya. Mungkin ya, nauzubillah min zalik, semoga nggak terjadi di Indonesia, di dunia ini semoga nggak ada lagi seperti bencana seperti itu. Tapi yang harus ditekankan bahwa hal-hal seperti itu adalah yang akan menimbulkan bencana. LGBT
maksiat gitu. Sudah terang-terangan, di luar mungkin sudah terang-terangan ya, dan di Indonesia masih banyak pro kontranya. Seharusnya pemerintah Indonesia juga jika bisa mengambil sikap tegas dengan kejadian maraknya LGBT ini, harusnya dilarang keras ya. Jangan sampai ada keterbukaan gitu. Karena sudah ngeri kalau sudah ada keterbukaan. Mungkin Allah bisa murka dengan kejadian ini kan. Maka dari itu banyak sekali pelajaran di mana suatu tempat, apalagi kisah-kisah Nabi terdahulu yang melakukan sebuah maksiat, kekejaman, tidak mentaati perintah dari Allah, itu diazab ya. Ini jatuhnya sih mungkin azab ya, bencana azab, karena bencana tuh ada istilahnya ujian, ada bencana ujian, ada bencana azab. Nah itu pentingnya kita belajar mencari ilmu tentang Islam, apalagi ya Islam mengajarkan bahwa memang bencana datang karena ulah manusianya sendiri. Jadi ya susah juga sih, karena memang orang-orang zaman sekarang tuh lebih mementingkan hiburan timbang ilmu untuk akhirat. Padahal ilmu untuk akhirat itu sangat penting. Tapi lagi-lagi kita kembali ke zaman sekarang tuh, manusia tuh memang sangat butuh soal hiburan itu ya. Sehingga semesta pun mungkin ya sudah bosan dengan tingkah laku manusia ini ya. Karena yang serakah makin serakah, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Jadi nggak heran juga gitu terjadi bencana sih. Bahkan saya nggak tahu kebenarannya, tapi saya hanya mendengar-dengar penyebab gempa Cianjur kemarin. Karena di hari sebelumnya itu banyaknya orang yang murtad, meninggalkan ajaran Islam. Wallahu alam, saya nggak tahu, cuman ini dengar-dengar aja. Dan katanya juga di akhir zaman nanti kan memang ya banyaklah kaum seperti ini kan, murtad dengan dasar ekonomi, mungkin ekonomi Indonesia yang sulit kan, apalagi setelah pandemi ini, inflasi ditambah inflasi ya, pokoknya banyak sekali ya penyebabnya. Jadi ya mungkin salah satunya faktor itu juga. Dan kita lagi-lagi kita nggak bisa ngejudge gitu aja ya, bahwa dikatakan memang seandainya ada bencana di suatu tempat kita ngejudge bahwa lu banyak maksiat sih jadi kena azab kan. Enggak gitu. Jadi seperti yang diajarkan Rasul, kita harus bisa merangkul, kita nasihati dulu. Mungkin jika kita bisa membantu ya kita bantu dengan uang, dengan makanan atau lain-lain gitu. Baru setelah mereka merasa sudah membaik, aman, mereka yang terkena musibah ya, baru kita nasihati, baru kita ajak untuk kembali ke jalan yang lurus gitu. Karena saat ada bencana di suatu daerah bisa disebabkan oleh orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di situ ada orang yang baik, ada orang yang tidak tahu apa-apa tapi kena batunya gitu. Ibaratnya gitu. Makanya seperti orang mabuk-mabuk gitu, minum khamar. Saat kita nasihati, kamu jangan minum khamar, orang itu malah bilang, ngapain lu ngurusin hidup gua gitu kan. Padahal kalau seandainya datang azab, amit-amit ya, datang azab, ya yang kena ya kita juga gitu. Kita nggak tahu apa-apa, yang kita lempeng-lempeng aja hidupnya mungkin ya, tapi tiba-tiba ada azab seperti itu. Itu yang harus diwaspadai ya. Kita harus lebih paham tentang ilmu-ilmu agama, harus taat kepada Allah, menaati perintah-perintahnya. Ibadah juga kita jangan sampai lupa, karena jika Allah sudah murka, mungkin wassalam, udah kendali penuh tuh ada di Allah. Semua yang mengatur semuanya itu ada di Allah. Maka kalau kita nggak taat ibadah, kita sering mabuk-mabukan, kita maksiat terus, kita bikin dosa terus, ya gimana Allah nggak murka gitu. Maka dari itu ya kita banyak-banyak cari ilmu ya, ilmu-ilmu akhirat. Jangan ilmu dunia terus dicari, karena memang zaman sekarang sudah masuk di fase ekonomi sulit sehingga orang menghalalkan berbagai cara apapun dihalalkan oleh orang itu untuk mencari uang gitu. Jadi jangan sampai kita kemakan yang haram tapi yang halal kita lupakan karena ekonomi. Tetapi kalau kita bisa mengingat Allah di dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita, semua kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah, maka kita akan selalu mendapat ketenangan dalam hal itu ya. Itu sudah pasti, karena tidak ada tempat lagi kita mengadu apapun masalah kita, ya kita minta sama Allah agar diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberikan jalan keluar atas masalah tersebut. Tapi kita harus sadar porsi kita juga. Jika kita ingin masalah tersebut ada jalan keluarnya, kita harus taat
pada perintahnya ibadah, kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, menjalankan puasa mungkin ya kan, puasa Senin Kamis atau dan lainnya banyak sunnah-sunnah. Jadi jangan berpatok pada yang penting Allah aja gitu. Nggak bisa gitu karena ada timbal baliknya di dunia itu. Memang sulit. Lagi-lagi dunia itu tempatnya sulit, tempatnya susah. Dan akhirat adalah jalan pulang kita gitu. Jadi kita harus siapkan kendaraan kita di saat nanti kita meninggal. Hanya amal saja yang bisa mengantar kita, dan doa dari anak-anak soleh kita. Maka pentingnya kita mencari ilmu agar ilmu-ilmu agama, ajaran agama ini tidak habis termakan zaman ya. Ya kita harus giat gitu, jangan malas-malas gitu. Karena sangat penting untuk diri kita terutama, untuk hidup kita dan untuk di akhirat nanti. Jadi mungkin saya hanya membahas itu saja sih. Kurang lebihnya mungkin teman-teman punya penafsiran lain atau teman-teman punya pendapat lain, bisa di-share, karena pendapat saya belum tentu benar dan juga belum tentu sama dengan teman-teman gitu. Tapi yang penting lagi-lagi kita diperingatkan dengan adanya bencana agar kita lebih taat pada Allah beribadahnya. Itu saja dari saya video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.